selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru, dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak ya di periode 8 sampai 14 Agustus 2025. Atau lebih tepatnya kita udah masuk ke minggu kedua ya, Agustus 2025. Oke, ini untuk ke-12 zodiak, dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu sini ya, yaitu zodiak Aries. Oke, buat para Aries, mari kita cek ada apa aja di minggu keduanya seorang Aries ya. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapet saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja ya. Buat para Aries, ada apa aja di minggu keduanya Aries, Kak? Oh, Aries, ada apa aja di minggu keduanya kamu? Aku lihat sangat kental permasalahan di dalam keluarga di minggu kedua ini Aries, baik itu keluarga kecil ataupun sifatnya masalahnya datang dari keluarga besar sendiri gitu. Ada beberapa hal yang kurang stabil soal hubungan keluarga di minggu kedua ini. Apalagi buat kamu yang memang udah broken home selama ini, aku melihat ada sesuatu yang membuat situasi broken home ini tuh semakin lebih nggak enak buat kamu kayak gitu. Oke, pokoknya ada ketidakstabilan hubungan dalam keluarga, family ya, persaudaraan kayak gitu. Cuma ya, mau gimana pun masalahnya Aries ini, mau masalah keluarga apapun itu, kayaknya Aries juga nggak yang terlalu mau ambil pusing. Karena di sini aku melihat terlepas dari apapun masalah keluarga yang akan kamu dapatkan atau yang akan terjadi sama kamu di minggu kedua ini, aku lihat ada perubahan positif soal keuangan kamu. Bahkan ketika grafik kondisi finansial kamu ini semakin naik di minggu kedua, aku melihat kayak benar-benar yang ini uang yang kamu peroleh, yang kamu dapatkan, yang ada progres ini, aku melihat bisa kamu gunakan untuk bayar cicilan, hutang-hutang kamu gitu ya, bisa untuk sesuatu yang penting gitu, untuk pembiayaan yang penting yang bahkan mungkin sebelumnya ya kamu belum ada uang atau nggak bisa bayar gitu. Oke, jadi aku melihat kondisi keuangan justru dalam masa pemulihan di minggu kedua ini Aries. Ada grafik yang menunjukkan ke arah yang lebih baik kalau soal uang ya. Terus memang kalau untuk keuangan kamu oke, gak ada masalah, justru semakin membaik grafiknya di minggu kedua. Cuma sih yang kurang oke juga adalah salah satunya dukungan ataupun support dari orang-orang terdekat, orang community terutama. Oke, tapi aku nggak tahu ya Aries, apakah tipe yang sangat memperdulikan circle atau enggak sih? Karena kalau kamu kebetulan tipenya cuek di sini, ya nggak masalah. Tapi kalau kamu tipenya yang friendly banget gitu, hidup dengan orang-orang di circle banget gitu ya, nggak bisa nggak ngumpul, nggak bisa nggak ketemu segala macam. Karena di sini kelihatan ada yang di dalam circle Aries seperti kurang disupport gitu. Bahkan beberapa dari Aries yang memang hobinya berteman gitu ya, mungkin akan menimbulkan unek-unek yang, kenapa ya dia kayak gitu sama aku ya Kak ya, kenapa sih sikapnya berubah ya Kak ya. Tapi kalau kamu adalah tipe Aries yang introvert, cuek gitu ya, nggak peduli sama masalah orang lain, nggak peduli circle-circlean, maka aku rasa nggak akan ada yang namanya Three of Swords atau patah hati seperti itu. Tapi kalau tipe Aries yang memang wah temennya banyak, orang circle-nya di sini dia deket semua, maka akan rentan patah hati di minggu kedua ini akibat omongan mereka terhadap kamu atau omongan-omongan yang ada di belakang kamu seperti itu. Three of Swords bikin kamu jadi patah hati, bikin kamu jadi sedih, bahkan katakanlah bikin kamu jadi trauma gitu, kayak kok tega sih ya,
kok bisa sih ngomongin aku kayak gitu ya, padahal aku nganggap kalian tuh baik banget loh selama ini gitu ya. Terus juga ada The Magician ya, aku melihat ada beberapa dari manifestasi Aries yang bisa terwujudkan juga di minggu kedua ini. Cuma apapun itu Aries, hati-hati terhadap hal-hal sifatnya magic, sihir, gangguan-gangguan sihir di minggu kedua ini. Baik yang hadirnya mungkin dari yang dikirim gitu ya dari manusia, atau memang yang muncul aja di satu tempat gitu. Tapi ini sih lebih kepada muncul dari yang sengaja dikirimin orang gitu ya. Apalagi kalau kamu Aries yang memang berkarir atau berkecimpung di dunia usaha, hati-hati ya terhadap sihir magic ini, karena bisa jadi ada yang ingin menjatuhkan usaha Aries ya, atau karirnya Aries. Di sini hati-hati soal kondisi kesehatan, karena sumbernya bisa dari yang kiriman-kiriman ini loh, hati-hati Aries ya. Terus juga di minggu kedua ini aku melihat sebenarnya kamu cenderung lebih energik ya. Apa-apa di sini kamu tuh bener-bener yang kayak, ayo gunakan kecerdasanku, logikaku di mana gitu ya. Aku harus menggunakan otakku, harus berpikir. Aku harus ini otak diadain gitu buat dipakai gitu, buat bukan buat dianggurin. Dan Aries bener-bener dalam melakukan hal apapun itu di minggu kedua ini ya pros otak banget gitu. Jadi kamu nggak berusaha untuk baper-baperan gitu ya, nggak berusaha untuk kalau ada masalah tuh lebih berusaha ke kayak ini solusinya apa gimana, langsung kayak gitu, nggak yang sedih dulu, meratapi dulu, kenapa ya kayak gini, kenapa ya seperti ini, enggak. Karena bagi Aries itu adalah suatu yang kelamaan. Secara Aries kan nggak sabaran ya orangnya. Terus aku melihat juga jiwa controlling kamu tuh lagi tinggi banget di minggu kedua ini Aries. Jadi kayaknya apapun akan bisa buat diatur sama Aries, apapun bisa kamu atur di minggu kedua ini. Cuma mungkin catatannya buat kamu, jangan sampai kamu banyak mengatur kehidupan orang lain gitu. Biarkanlah mereka berjalan di koridornya sendiri, di pilihan mereka sendiri, di kehidupan mereka sendiri. Selebihnya urus saja kehidupan kamu di sini Aries, karena terkadang Aries terlanjur peduli gitu ya sama orang terdekatnya, terkesan care, tapi juga ada beberapa yang melihat kamu terkesan kayak mencampuri gitu. Punya jiwa controlling boleh, cuma controlling itu tempatkan untuk dirimu sendiri dulu gitu, bukan untuk orang lain gitu ya yang kamu dahulukan, bukan untuk sesuatu yang lain-lain lah istilahnya kayak gitu Aries ya. Jadi Aries tuh harus tahu menempatkan dirinya kayak gitu. Boleh controllingnya, boleh jiwa kontrolnya ada, cuma harus lihat tempat mengontrol di mana kamu, jangan sampai salah, jangan sampai masuk ke tempat orang lain. Terus aku melihat juga bahwa di minggu kedua ini akan ada konflik yang berakhir ya antara Aries dan seseorang. Dengan membuat perjanjian damai, kamu seperti memenangkan konflik tersebut. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat ada hal-hal sepertinya Aries kayak takut gagal. Aku nggak tahu, tapi ini berkaitan dengan masa depanmu. Bisa jadi ada sesuatu yang selama ini kamu kembangkan, kamu coba untuk istilah kata tuh dicoba untuk dikembangkan, apakah itu bisnis, apakah itu karir, pekerjaan. Aries coba mengembangkan, tapi ada takut ya, takut akan kegagalan. Dalam setiap usaha itu biasa ya gagal Aries ya, cuma gimana caranya kamu menyikapi saja dan apa solusi buat kedepannya seperti itu. Karena aku melihat apapun yang terjalin baik ataupun terbangun baik dalam waktu dekat ini buat Aries ya, itu semua ya udah takdirnya gitu. Jadi kamu nggak perlu untuk cemas, takut, wah ini gimana kelanjutannya ke depannya, aku harus ngapain ini kalau gagal, aku harus gimana. Terus ada nggak sih kesempatan buat istilah katanya tuh buat Aries bisa lebih punya kesempatan kayak orang-orang gitu loh ya, untuk bisa mengembangkan masa depannya sendiri, lebih mandiri ya. Tapi terkadang kamu ya ada juga gelisahnya kayak aku tuh bisa punya kesempatan yang sama nggak sih kayak orang lain. Cara mungkin orang lain privilege-nya ada gitu, sedangkan aku ya seadanya aja gitu. Oke, jadi ada ketakutan tentang masa depan, gimana kayak kamu tuh mungkin beberapa dari Aries tuh pikirannya panjang ya, panjang banget, terlalu jauh malahan ke depan, sehingga kesusahan di depan aja udah dipikirin dari sekarang. Kalau ke depannya aku sulit gimana, aku harus ngapain, cadangan aku apa, plan B aku apa gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir
Aries, pokoknya di minggu kedua ini hati-hati terhadap yang namanya salah paham, perpisahan, ketidakharmonisan dalam hubungan. Kamu harus hati-hati dengan ini semua ya, terutama tentang komunikasi. Jangan sampai komunikasi kamu banyak menyinggung orang di minggu kedua ini. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aries di minggu kedua ya. Minggu kedua Aries dipesankan yang gimana sih kak? Nih, yang pertama kamu dipesankan katanya apapun jawaban yang kamu butuhkan tentang dirimu ya, pertanyaan-pertanyaannya jawabannya sesungguhnya ada pada dirimu sendiri. Jadi kalau kamu punya pertanyaan apapun tentang dirimu Aries, cari jawabannya di dalam dirimu, karena sesungguhnya ya kamu yang tahu gitu, kamu yang bisa kasih solusi buat pemikiran kamu sendiri gitu ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan katanya coba move dari problemnya kamu dan coba lebih banyak berpikir sebelum bertindak juga Aries. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya akan ada banyak challenge, cobaan, ujian di dalam kehidupan ini ya. Kamu pasti bisa menghadapinya. Jadi jangan takut Aries, jangan patah semangat. Oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aries di minggu kedua ya. Agustus kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Aquarius, Libra, dan Leo. Itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Aries.